Dalam kota Shachuse, hiduplah seorang pemikir hebat bernama Archimedes. Dia terkenal bukan hanya karena penemuan-penemuannya yang luar biasa, tetapi juga karena mimpi besar yang menggerakkan setiap langkahnya. Archimedes hidup dalam dunianya sendiri, penuh dengan persamaan dan konsep yang melintasi batas zaman. Namun, di balik kejeniusannya, tersembunyi kehidupan yang sederhana dan kecenderungan untuk terlalu asyik dalam pikiran abstraknya. Di malam yang gelap, ketika bintang-bintang bersinar di langit, Archimedes sering ditemukan merenung di depan buku-bukunya, mencoba memecahkan misteri alam semesta. Pada suatu malam, di bawah langit yang cerah, Archimedes mendengar suara seorang anak bertanya tentang kekuatan tuas. Itu adalah momen yang mengubah hidupnya. Tuas yang cukup panjang dan tempat untuk berdiri, kata Archimedes dengan mata berbinar-binar. Dia menyadari bahwa untuk meraih mimpi besar, kita memerlukan alat yang tepat dan fondasi yang kuat. Archimedes merenung, membayangkan dirinya menggerakkan seluruh dunia dengan kekuatan tuas yang tak terbatas. Bab 2, Sistem Katrol dan Kepercayaan. Setelah mencerahkan dirinya sendiri dengan kekuatan tuas, Archimedes tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Dia memutuskan untuk membuktikan bahwa dengan pengetahuannya, dia dapat menggerakkan dunia. Melalui sistem katrol, Archimedes tidak hanya memindahkan beban berat, tetapi juga memberikan pengajaran pada orang-orang di sekitarnya bahwa keajaiban dapat dicapai melalui ilmu pengetahuan. Ketentuannya dalam menunjukkan kebenaran kata-katanya membuatnya menjadi sosok yang dihormati di kota Shachuse. Ketika Romawi mengepung kota, Archimedes tidak hanya memahami konsep tuas, tetapi dia juga memanfaatkan sistem katrol untuk menarik kapal musuh ke pantai hanya dengan dua tangannya. Keajaiban ini memicu kepercayaan rakyat pada ilmu pengetahuan dan kejeniusan Archimedes. Seiring berjalannya waktu, ketika Romawi kembali dengan kekuatan yang lebih besar, Archimedes tidak menyerah. Dia menciptakan cakar raksasa yang menakutkan, menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan musuh. Kepercayaan pada kemampuan Archimedes semakin tumbuh, dan kota Shachuse semakin yakin bahwa mereka memiliki penjaga yang tak tertandingi. Bab 3, Kreativitas dalam Kesulitan. Dalam ketidakpastian perang yang melibatkan kota Shachuse, Archimedes tidak hanya memanfaatkan ilmu pengetahuannya, tetapi juga menggali ke dalam kreativitasnya untuk menciptakan solusi-solusi baru. Kesulitan yang dihadapi oleh kota mendorongnya untuk melampaui batas konvensional dan menciptakan inovasi yang tak terduga. Ketika kota Shachuse dikepung oleh musuh, Archimedes melihat peluang untuk menciptakan solusi yang tak terduga. Dia menciptakan mesin lempar raksasa yang mengguncang mental tentara Romawi, memberikan kesempatan bagi kota untuk mempersiapkan pertahanan. Sementara itu, kapal terbesar yang pernah dibuat oleh Archimedes menjadi kejutan bagi raja dan rakyatnya, menunjukkan kreativitasnya dalam menjawab tuntutan yang sulit. Ketika keahliannya dalam matematika dan ilmu pengetahuan digabungkan dengan imajinasinya yang luar biasa, Archimedes mampu menciptakan solusi-solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga menginspirasi. Kota Shachuse tidak hanya mendapatkan keuntungan fisik dari inovasi-inovasi ini, tetapi juga mendapatkan keajaiban dan semangat untuk melawan. Bab 4, Sinar Kematian dan Keterlibatan Pribadi. Dalam masa-masa sulit perang, Archimedes tidak hanya menjadi penemu, tetapi juga pahlawan kota Shachuse. Keterlibatannya secara pribadi dalam pertahanan kota menciptakan satu lagi penemuan fenomenal, sinar kematian. Meskipun teknologi ini memiliki potensi kehancuran, Archimedes bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakannya. Saat tentara Romawi terus menyerang, Archimedes menciptakan sinar kematian. Dengan cermin yang dirancang khusus, dia mampu mengarahkan sinar matahari ke kapal-kapal Romawi, menyulut api yang tak terkendali. Teknologi ini menjadi senjata rahasia yang efektif, dan pasukan Shachuse berhasil menahan serangan musuh. Namun, keterlibatan pribadi Archimedes tidak berhenti di situ. Saat kota terancam jatuh, tentara Romawi menemukan Archimedes yang sedang asyik mencoret-coret persamaan geometri di pasir. Tuntutan untuk meninggalkan kota membuatnya berbicara dengan tegas, "Jangan mengganggu lingkaran saya." Ini bukan hanya pertahanan terhadap serangan musuh, tetapi juga simbol dari dedikasi pribadinya terhadap pengetahuan dan kebenaran. Bab 5, Akhir yang Tragis. Ketika kota Shachuse akhirnya terjebak dalam pelukan musuh, Archimedes tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Akhir tragis dari kehidupannya adalah bukti keberanian dan dedikasi pada nilai-nilai yang diyakininya.
Meskipun dihadapkan pada kematian, Archimedes tetap setia pada dunianya yang penuh angka dan geometri. Dalam momen dramatis, tentara Romawi berhasil menemukan Archimedes yang terdiam sambil mencoret-coret persamaan geometri di pasir. Mereka menuntutnya untuk meninggalkan kota bersama mereka, namun Archimedes menolak dengan tegas. "Jangan mengganggu lingkaran saya," ucapnya, menunjukkan kecintaannya pada pengetahuan dan ketegasannya dalam mempertahankannya. Sayangnya, keputusan ini membuat tentara Romawi marah, dan dengan berat hati, mereka menarik pedang mereka dan mengakhiri hidup Archimedes. Dalam saat-saat terakhirnya, Archimedes mungkin telah menyadari bahwa dunianya yang penuh dengan angka dan teorema akan hilang bersamanya, tetapi dia tetap setia pada prinsip-prinsipnya hingga akhir. Bab 6. Warisan dan Pengabdian. Meskipun Archimedes telah meninggalkan dunia, jejak-jejak pengetahuan dan inovasi yang ditinggalkannya masih hidup. Bab terakhir ini membahas warisan ilmiah yang ditinggalkan oleh Archimedes, serta pengakuan dan penghargaan yang diterimanya setelah kematiannya. Setelah kematian Archimedes, kota Syracuse merasakan kehilangan besar. Namun, ketenaran dan penghargaan untuk ilmuwan yang brilian ini tidak berhenti pada saat itu. Karya-karya matematika dan ilmiahnya terus diteruskan dan dihormati oleh ilmuwan di seluruh dunia. Archimedes bukan hanya penemu mesin kematian dan sistem katrol, dia juga memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika, termasuk perhitungan integral dan prinsip dasar hukum hidrostatika. Penghargaan untuk Archimedes juga datang dari masa depan. Ilmuwan dan matematikawan kemudian mengakui kontribusinya sebagai pionir dalam pengembangan metode ilmiah dan dedikasinya pada kebenaran. Sekolah dan institusi ilmiah dinamai untuk menghormatinya, menjadikan Archimedes sebagai simbol kebijaksanaan dan ketekunan dalam dunia pengetahuan. Segmen ini menggarisbawahi pentingnya meneruskan warisan pengetahuan dan menghargai dedikasi seseorang terhadap kebenaran dan ilmu pengetahuan. Archimedes mengajarkan kita bahwa keberlanjutan ilmu pengetahuan tergantung pada kemampuan kita untuk mewariskan, memahami, dan membangun atas karya-karya yang telah ada sebelumnya. Warisan Archimedes menjadi pencerahan bagi generasi-generasi berikutnya, memberikan landasan untuk eksplorasi ilmiah dan penemuan masa depan. Seiring waktu, penghargaan dan penghormatan terhadap Archimedes terus tumbuh, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan matematika. Meskipun perjalanan hidupnya berakhir tragis, kontribusinya tetap hidup dalam setiap rumus, teorema, dan prinsip ilmiah yang membentuk dasar pemahaman kita tentang dunia.